Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Sekarang tempat tinggal harganya dibuat terjangkau. Wow, luar biasa. Nampaknya bahagia sekali menjadi warga negara Indonesia. Enggak ya, itu sebenarnya lebih ke satire. Kita bahas berkaitan dengan pembiayaan dari yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan 3 juta rumah yang menjadi ambisi dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu dari awal bahkan sebelum terpilih sudah disampaikan bahwa dirinya ingin mengatasi backlog Indonesia yang sebesar 9,9 juta di tahun 2024 dengan membangun 3 juta rumah setiap tahun. Tadi kita sudah melihat informasinya bahwa target utamanya adalah sekitar 200.000 rumah terlebih dahulu. Problemnya adalah sekarang pembiayaannya dari mana? Tadi sudah disebutkan ini akan didapatkan pembiayaannya yaitu dari APBN, kemudian dari Bank Indonesia, dan juga dari swasta begitu. Mungkin dari Bank Indonesia terlebih dahulu disebutkan bahwa insentif ditingkatkan dari sekitar 20 menjadi 80 triliun rupiah. Ini maksudnya apa? Silakan Mas Davi. Nah, untuk insentif ini sebenarnya dari Bank Indonesia kan udah nyediain awalnya 20 triliun. Itu tuh sebenarnya insentif yang bisa dirasain oleh perbankannya dengan harapan si perbankan bisa lebih ekspansif tuh untuk nyalurin kreditnya. Nah, insentif ini diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan KPR. Jadi ada namanya di bank itu giro wajib minimum. Si bank ini harus naruh sekian persen di Bank Indonesia dana pencadangannya. Nah, kalau dengan nyalurin ke beberapa sektor-sektor yang dipilih sama Bank Indonesia, itu akan dapatkan insentif. Nah, ini salah satunya nanti akan di sektor properti di perumahan ini. Dan itu angkanya akan ditingkatin dari 23 ya tadi ya ke 80 triliun. Oke, jadi baik. harapannya sih buat ngegenjot bank lebih giat lah nyalurin KPR-nya. Oke, itu kan akan membantu likuiditas dari perbankan tadi. Pertanyaannya adalah pengaruhnya terhadap masyarakat apa? Apakah akan lebih murahkah KPR yang akan dirasakan oleh masyarakat? Mungkin untuk rumah subsidi, seperti apa Mas? Kalau untuk masyarakat mungkin lebih murah nggak juga sih ya. Karena tetap aja hitungannya nanti bank akan ngasih bunga. Lain kalau si rumah FLPP, rumah subsidi, itu kan memang ada bantuan dari APBN untuk selisih bunganya. Nah, kalau untuk masyarakat mungkin kemudahan dalam mengakses kredit pemilikan rumah nantinya. Karena dengan bank punya dana, ketersediaan dana yang lebih banyak, artinya bank itu harus lebih ekspansif kan untuk nyalurin dananya biar jadi return juga ke dia dalam bentuk bunga kredit. Jadinya mungkin masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan KPR. Oke. Sebenarnya kan kalau dari perspektif awam KPR ini kan adalah hutang ya. Betul. Hutang yang akan atau harus dibayarkan selama katakanlah belasan tahun atau 10 tahun atau 5 tahun 20 gitu. bahkan sekarang. 20 30, bahkan. Ada yang 30 bahkan. Kalau akhirnya dipermudah, bukankah itu juga justru akan menjadi beban baik untuk perbankan karena potensi gagal bayarnya jadi makin besar melihat ekonomi pada saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Dan juga kepada masyarakat mengingat pengertian masyarakat berkaitan dengan kredit, jangankan kredit rumah ya yang formal, tapi berkaitan dengan kredit pinjol yang ilegal aja banyak yang masih terjungkal-jungkal. Ini kan akan dalam tanda kutip menjadi jebakan. Masyarakat akan berhutang dan mungkin bahkan worst case-nya gagal bayar. Tanggapannya Mas Davi seperti apa? Memang kalau dari ngobrol-ngobrol ada beberapa pihak yang juga khawatir sama si risiko kredit ini. Karena memang si sektor properti ini punya multiplier effect kan gede banget. Jadi kalau dia bergerak ada jasa konstruksi yang jalan, terus tukang-tukang, sales segala macam, itu kan uang berputar semua. Jadi multiplier efeknya gede banget. Cuma memang ke masyarakat saat assessment kreditnya itu kurang ketat, saat lebih longgar, ada potensi risiko kredit di situ. Apalagi sekarang daya beli lagi kurang baik kan nih kondisinya. Nah, jadinya PR-nya bareng-bareng sih nih, harus sosialisasi yang kuat dari perbankan, dari pihak developer. Jangan sampai cuma genjot jualan aja nih. Tapi literasinya juga harus ditingkatin juga untuk ke masyarakat. Kalau ada bunga fixed rate, ada bunga floating, jangan sampai semua kejebak. Jadi semuanya happy lah pada akhirnya. Semuanya happy. Kalau dilihat dari kebijakan pemerintah secara general, secara fundamental lah Bang Iqbal, melihat program ini kan sebenarnya bentuk eksekusi teknis dari bahwa pemerintah pada saat ini sedang fokus, kita fokus untuk mengatasi backlog. Tapi kan di sisi lain kita tahu ada program-program yang juga memakan biaya besar, akan bergizi gratis.
cek kesehatan gratis juga nggak kecil anggarannya begitu. Jadi kan nampaknya kayak pertanyaannya adalah jadi fokusnya kemana? Karena kan kita nggak bisa membohongi diri sendiri, fokus harus ditentukan karena anggaran terbatas. Pada saat ini banyak yang sedang menjerit, ada kantor-kantor yang sedang dimatikan listriknya begitu kan. Jadi harus dipilih fokusnya yang mana. Tanggapannya Bang Iqbal seperti apa? Kalau saya melihat kan ya perumahan ini jadi salah satu fokus utama juga ya dari quick win dari Prabowo Gibran ya. Dan 3 juta rumah karena dari targetnya 15 juta rumah dalam 5 tahun. Kalau ketika melihat berita ini saya melihat kemarin itu adalah bentuk kreativitas ya. Jadi berbagai cara kan udah digunakan juga ya untuk FLPP. Kemudian bahkan untuk prajurit itu kan sebenarnya mereka punya instrumen tabungan wajib perumahan ya. Itu kan setiap prajurit dipotong walaupun ya kemarin ada kasus juga di kejaksaan gitu ya. Jadi dan ini ketika BI ada bentuknya berupa insentif ya. Artinya saya melihat pemerintah terus mencari solusi gitu untuk masalah backlog ini. Karena pada akhirnya pembiayaan ini kan satu hal aja sebenarnya. Belum masalah lahan misalkan. Kemudian yang paling krusial memang lahan. Bahkan kan kalau kita ingat dalam perjalanan kabinet ini, Menteri Perumahan sampai ke Kejaksaan Agung gitu untuk mencari lahan-lahan bekas kasus korupsi gitu untuk kemudian dibangun lahan. Atau misalkan lahan-lahan bekas BUMN yang tidak terpakai, KAI, kemudian lahan-lahannya Sekretariat Negara itu kan banyak sekali ya. Jadi memang pembiayaan satu hal, tapi saya rasa kita harus melihatnya ini masih panjang ya sebenarnya. Jadi ya ini sebagai inisiatif kreativitas ya oke gitu, tapi kita harus pantau terus karena ya ujung-ujungnya kan bolanya tetap di perbankan juga. Oke.